Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Setono Gedong Kota Kediri, juga yang kami hormati segenap panitia yang demi tersuksesnya acara CCS An-Nisa. Dan tak lupa yang kami hormati teman-teman sesama muslimah yang insya Allah hadir dalam majelis ini dalam keadaan penuh bahagia. Baiklah, sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan dari MC-nya Mbak Sinten. Oh ya, Mbak Irma. Kayaknya tahun lalu juga jenengan gitu. Mbak Irma, yang dimana memang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah banyak manfaatnya, dan tema ini juga cukup menarik karena akan sangat relate kepada kita sebagai muslimah, sebagai hamba yang tentunya tidak lepas dari dosa, yang tentunya tidak lepas dari suatu kesalahan, sehingga pada akhirnya mau tidak mau kita harus melakukan hal ini, yakni adalah taubat. Teman-teman sekalian, setiap manusia itu tidak ada yang tidak harus bertaubat gitu. Artinya setiap manusia itu harus yang namanya bertaubat. Mengapa demikian? Karena terjaga dari suatu kesalahan, terjaga dari suatu kelalaian, atau terjaga dari melakukan yang sama sekali tidak melakukan berbuat dosa, itu nggak ada orang yang seperti ini. Nggak ada orang yang benar-benar dalam kehidupannya itu dia nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tidak ada seseorang yang di hidupnya itu tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Kalaupun ada, itu bukan manusia biasa, melainkan adalah para nabi. Nah, okay. Kalau para nabi, mereka adalah makhluk-makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Sifat khususiyahnya yakni adalah sifat maksum, sifat yang terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, kalau para nabi itu sama sekali dalam kehidupannya tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan kelalaian. Adapun semisal kita pernah bertanya-tanya, loh kata siapa Nabi nggak pernah melakukan kesalahan? Buktinya Nabi Adam tuh pernah makan buah khuldi tuh, yang akhirnya disebabkan dikeluarkan dari surga. Nah, hal ini ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, ini beliau belum diangkat menjadi nabi. Seperti itu. Jadi pada intinya setiap nabi itu memiliki sifat khususiyah, yakni adalah sifat maksum, terhindarkan dari dosa. Sehingga setiap manusia biasa itu mereka nggak ada yang benar-benar pure 100% nggak pernah melakukan dosa dalam kehidupannya. Pastilah dalam kehidupannya itu ada kalanya dia melakukan perbuatan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa. Sehingga akhirnya ketika ada seseorang yang memang terjatuh dalam melakukan suatu perbuatan salah atau melakukan perbuatan dosa, maka sebetulnya baginya itu harus segera untuk melakukan taubat atau meminta ampunan kepada Allah, karena seperti yang kita tahu, Allah itu adalah zat yang memiliki sifat maha pengampun. Nah itu, jadi memang pada intinya manusia itu nggak ada yang sama sekali tidak melakukan perbuatan dosa. Setiap manusia itu pasti pernah ngelakuin kesalahannya masing-masing, sehingga nggak pantas rasanya bagi kita ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita ngejelek-jelekin orang lain, padahal diri kita sendiri kadang masih suka berbuat salah. Dan hal ini sebetulnya juga berlaku ketika semisal kita ngelihat di sosial media. Semisal ada orang yang kelihatannya itu agamis, tiap hari ngupload sesuatu yang berbau-bau keagamaan, yang dia itu seakan-akan yang paling alim lah seakan-akan. Akhirnya kita ngecap, oh dia itu alim dan lain sebagainya. Terus ntar tiba-tiba dia ngupload
ternyata dia viral gara-gara begini misal. Terus ini kita wah nggak expect, saya kira dia tuh orangnya alim begini. Nah itu sebetulnya gara-gara ekspektasi kita sendiri ya kan. Jadi aslinya sealim apapun orangnya, sepintar apapun orangnya, seagamis apapun orangnya, itu pasti mereka akan berbuat kesalahan sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi ya kita nggak bisa berekspektasi lebih terhadap orang lain. Termasuk juga kepada pasangan kita ya, kadang kita sama pasangan menuntut untuk sempurna. Kita pengen pasangan yang sempurna, yang ganteng, yang alim, yang soleh, yang pinter lah dan sebagainya. Kita menuntut pasangan kita untuk sempurna, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Nah itu, jadi intinya nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang selama hidupnya itu terus berbuat baik, terus nggak ada salahnya, itu nggak ada. Oleh karena itu memang diharuskan bagi kita untuk segera berbuat taubat, untuk melakukan taubat, yang karena memang setiap dari kita itu pasti melakukan kesalahan. Kanjeng Nabi sendiri itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat taubat. Kanjeng Nabi sendiri itu bertaubat, tapi bukan berarti Kanjeng Nabi itu pernah melakukan maksiat, bukan. Maksud daripada Kanjeng Nabi itu bertaubat adalah ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa kita semua itu harus bertaubat, gitu ya. Jadi emang tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Sehingga pernah diungkapkan kata ulama, al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Nah, mungkin ungkapan ini sering kita dengar. Yakni ungkapan ini itu memiliki arti manusia itu sumbernya kesalahan dan juga kelalaian, atau manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Nah ini, oleh karena itu maka kadang jangan heran kalau misal kita tiba-tiba lupa, terus tiba-tiba khilaf, tiba-tiba melakukan kesalahan, ya karena memang manusia itu diciptakan untuk itu. Tidak ada manusia yang sama sekali nggak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Nah oleh karena itu manusia itu di posisi yang dimana ini dia di tengah-tengah, bukan yang seperti makhluk malaikat yang selalu melakukan perbuatan baik ya. Kalau kita tahu kan malaikat itu kan nggak pernah ngelakuin kesalahan. Malaikat itu makhluk yang selalu beribadah sama Allah. Jadi manusia itu bukan yang seperti itu, bukan juga yang kayak setan ya, ngelakuin kesalahan terus, enggak. Jadi kadangkala manusia itu melakukan kebaikan dan kadangkala manusia itu melakukan kesalahan. Sehingga posisi manusia ini berada di tengah-tengahnya, yang enggak kayak malaikat-malaikat banget, juga enggak kayak setan-setan banget gitu ya. Tapi lebih di tengah-tengahnya. Nah, tetapi meskipun kita diciptakan sebagai manusia yang tidak akan pernah luput dari kesalahan, ya, seharusnya memang bagi kita untuk mengimbangi diri kita ini dengan melakukan pentaubatan atau berlaku baik gitu. Karena jangan sampai semakin hari semakin tua usia kita, bukannya malah semakin banyak melakukan kebaikannya, tapi malah justru tidak diimbangi kesalahannya ini dengan melakukan kebaikan gitu. Jangan sampai semakin hari bukannya tambah baik lagi, tapi malah bertambah banyak kesalahan-kesalahannya tanpa diimbangi untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana pesan Kanjeng Nabi sendiri juga di dalam hadisnya yang sering kita dengar juga, yang dimana Kanjeng Nabi di situ dawuh, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yaitu artinya bertakwalah dimanapun kamu berada dan iringilah perbuatan buruk dengan melakukan kebaikan, yang dimana perilaku kebaikan ini bisa melebur dari kesalahan-kesalahan. Jadi dengan adanya kita melakukan kebaikan itu maksudnya adalah tujuannya itu untuk melebur dari kesalahan-kesalahan yang selama ini kita perbuat, gitu ya. Karena setiap manusia itu tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, pasti tetap ada ngelakuin kesalahannya. Sehingga untuk mengimbangi itu kita juga harus mengiringi dengan berbuat baik, yang dimana harapannya adalah melakukan kebaikan ini untuk melebur kesalahan-kesalahan kita.
Nah, hal ini juga pernah disampaikan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, yang artinya sesungguhnya melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa melebur pada keburukan-keburukan. Jadi misalnya kalau kita habis berbuat buruk nih, misal contohnya kita habis ngehina orang, kita habis membuli orang nih misal. Nah setelahnya kita itu mungkin akan ngerasa, aku ngerasa nih wong, misal aku jelek-jelekin orang, aku habis ngebully orang. Maka yang seharusnya kita lakukan setelahnya adalah berbuat baik sama orangnya. Misal bareng ngelek-ngelek kancane ditumbas nih jajan, misal ditraktir makan gitu. Nah itu untuk melebur kesalahan kita. Jadi dengan adanya kita melakukan kebaikan itu adalah dalam konsep agar bisa melebur kesalahan-kesalahan yang selama ini kita perbuat. Yang dimana memang hal itu juga disebutkan dalam firman-Nya yang apa tadi? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya berbuat baik itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Meskipun juga kebaikan yang kita lakukan itu cuma sedikit, nggak apa-apa kita ngelakuin kebaikan tapi bisanya cuma sedikit-sedikit, nyicil-nyicil, nggak apa-apa. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu nggak akan pernah sia-sia, nggak akan pernah disia-siakan sama Allah. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti itu akan ada balasannya, baik itu balasan di dunia atau balasan di surga. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan ganjarannya orang yang berbuat baik. Sehingga gak akan ada ruginya kalau kita menjadi orang yang baik. Bahkan sebetulnya kita sebagai manusia itu dilahirkan untuk menjadi baik. Karena setiap manusia itu sebetulnya punya hati nurani, hati kecil yang ada di dalam hatinya, yang dimana hati nurani ini akan bergejolak, akan berteriak ketika kita berbuat kesalahan. Coba aja deh, misal mungkin kalian pernah merasakan di posisi yang dimana ketika kita melakukan kesalahan, suatu dosa atau kelalaian begitu ya, pasti di hati tuh kayak gerundel, kayak ganjel, kayak di dalam hati tuh pasti ada yang gak enak lah, ada yang ngeganjel dalam hati. Nah itu sebetulnya adalah hati nurani kita, yang dimana dia ini akan berperan untuk negur diri kita sendiri agar jangan ngelakuin itu tuh, jangan gitu. Nah lantas kemudian bagaimana kalau penjahat yang setiap hari ngelakuin dosa, yang setiap hari gak peduli dengan kebaikan-kebaikan. Mereka yang setiap hari melakukan kejahatan dan sebagainya, itu sebetulnya adalah mereka yang selalu melalaikan hati nuraninya. Mereka gak pernah ngedengerin hati nuraninya. Ketika hati nuraninya bergejolak, ketika hati nuraninya negur dirinya sendiri, gak pernah didengerin. Yang akhirnya semakin banyak perilaku kesalahan-kesalahannya sehingga mengabaikan hati nurani itu sendiri. Jadi sebetulnya setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi baik. Setiap manusia itu dilahirkan untuk menjadi orang yang baik. Hanya saja kita sering gak mendengarkan hati nurani kita, atau jangan-jangan kita sering mengabaikan hati nurani kita. Nah, jadi biasanya memang akan kita rasakan ketika kita melakukan kesalahan. Misal dia sebelumnya nggak pernah ngelakuin itu, terus tiba-tiba melakukan kemaksiatan misal. Nah ini pasti di dalam hati nurani itu akan akan ada suara kecil di dalam hati kita yang sebetulnya itu negur diri kita untuk jangan ngelakuin itu, gitu ya. Jadi setiap dari manusia itu pasti punya hati nuraninya. Nah kemudian ketika kita membahas tentang taubat, jadi sebetulnya hukum taubat bagi diri kita sendiri itu adalah wajib, ya. Wajib bagi setiap mukallaf untuk sesegera mungkin bertaubat ketika selesai melakukan kesalahan. Nah ini. Tetapi sebetulnya dalam melakukan taubat itu ada prosedurnya teman-teman. Jadi bukan yang hanya cuma sekedar aku taubat sama Allah, terus istighfar, tapi besoknya ngulangin lagi, besoknya mengulangi kesalahan yang sama dan seterusnya. Dan mungkin itu sering kita lakuin gitu ya.
Sebetulnya dalam proses bertaubat, dalam step by stepnya itu ada cara untuk bertaubat. Yang dimana hal ini saya kutip dari sebuah kitab, bahwa taubat itu bukan yang hanya kita ucapkan, tetapi taubat itu adalah juga perihal dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita lakukan. Nah, taubat secara hakiki yang pertama itu sebetulnya adalah pengakuan. Jadi kita ngaku di hadapan Allah, kita ngaku di hadapan Tuhan kita kalau memang kita itu berbuat salah. Nah, kadang-kadang yang susah ini. Kadang ada orang berbuat salah tapi nggak mau ngaku, nggak ngerasa salah, ngerasa biasa-biasa aja. Nah, ini berarti dia kan nggak ngakuin itu gitu loh. Nah, sebetulnya dalam bertaubat itu kita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah harus ngaku dulu kalau kamu ini memang bersalah, kalau kita ini memang bersalah. Jadi mengaku di hadapan Allah kalau diri kita adalah hamba yang salah, habis ngelakuin dosa, sehingga kita memang bertaubat. Dan taubat yang pertama kali harus kita lakukan adalah pengakuan. Nah, mengaku di hadapan Allah kalau sebetulnya diri kita ini adalah hamba yang berdosa, diri kita ini adalah hamba yang berbuat kesalahan. Nah, nanti kemudian kalau sudah mengaku, yang kedua barulah dia harus merasa bersedih dan juga ngerasa nyesel. Nah, ini juga penting ya, karena kita sebagai manusia sendiri pun kalau ada teman kita yang berbuat salah, terus dia minta maaf nih sama kita, tapi nggak ada wajah-wajah nyesel, nggak ada wajah-wajah sedih sama sekali, itu kita ngerasa gimana? Kira-kira kita gimana tuh menghadapi teman yang seperti itu? Wah, salah, gak ngerasa salah, gak nyesel misalnya. Nah, akhirnya kan kita ngerasa jengkel juga. Dia cuma minta maaf tok, tapi gak ada ngerasa salah sama sekali. Nah, taubat kepada Allah itu juga harus seperti itu rasa-rasanya. Kita harus yang ngerasa setelah kita ngaku kepada Allah kalau kita memang hamba yang berbuat salah, kita juga harus merasa kalau kita itu sedih, nyesel kenapa ya tadi kok saya tuh mencuri barang orang ini, misal nyesel kenapa tadi tuh nggak sholat, nyesel kok selama ini tuh nggak mau taat, misal seperti itu. Nah, itu harus ada penyesalan, harus ada wujud rasa sedih. Makanya bahkan kalau di kayak persidangan hukum itu ya, saya tuh pernah ngeliat video ada orang yang dia itu masuk ke persidangan, terus tersangkanya ini nggak ada rasa sedih sama sekali, yang aslinya dia itu dijatuhin hukum penjara hanya beberapa tahun, gara-gara dia di persidangan nggak ada wajah sedih sama sekali, nggak ada wajah nyesel sama sekali, dia itu akhirnya hukumnya itu dirubah jadi dia itu dipenjara seumur hidup. Nah, itu cuman gara-gara pas di persidangan tuh nggak ada rasa nyesel sama sekali. Nah, itu juga berlaku ketika kita di hadapan Allah. Ketika kita di hadapan Allah, kok kita memang ingin melakukan pentaubatan, setelah kita merasa mengaku bahwa kita itu memang adalah seorang hamba yang berbuat salah, yang kedua yang harus kita lakukan di hadapan Allah ketika sedang melakukan pentaubatan adalah kita ngerasa sedih dan juga kita merasa untuk menyesal kenapa kok sudah melakukan perbuatan dosa itu tadi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan 2 step ini, yang ketiga adalah janji sama Allah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama selamanya. Nah, ini juga yang susah ya rasa-rasa bagi kita untuk berjanji sama Allah dan berjanji untuk diri kita sendiri untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Meskipun pada akhirnya nanti semisal kok ngelakuin kesalahan yang sama, yaudah kita tobat lagi aja dengan step-step yang seperti itu. Terus ngulangin lagi, taubat lagi, ngulangin lagi, taubat lagi, sampai kita ngerasa kesel sama kesalahan kita. Ya, bukan ngerasa kesel sama taubatnya, tapi ngerasa kesel sama kesalahan kita. Karena memang setiap orang itu ya kadang masih ngerasa susah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama itu lagi. Tapi nanti di belakang insya Allah akan saya paparkan beberapa tips agar kita ini enggak ngelakuin kesalahan yang sama. Walaupun memang penyampaian saya di sini tuh tujuannya bukan yang saya ingin menghakimi buat teman-teman semua yang ada di sini. Tujuan kita di sini untuk sama-sama untuk saling menasehati, karena kadang ngerasa-rasa kita sendiri aja untuk menasehati diri sendiri itu masih belum bisa. Makanya oleh karena itu kita butuh orang lain untuk menasehati diri kita. Ya, kadang kita mungkin ngasih motivasi untuk diri kita,
belum bisa, masih suka sedih, masih suka ngelakuin kesalahan yang sama. Maka dari itu kadang kita butuh orang lain untuk menyemangati kita butuh orang lain untuk nasihatin kita. Oleh karena itu kadang juga membutuh untuk menikah itu ya kadang diantaranya yaitu agar bisa sesama untuk menasehati, sesama untuk saling mengobati, sesama untuk saling masukan satu sama lain. Karena untuk menasehati diri sendiri rasa-rasanya masih belum bisa, oleh karena itu kita butuh orang lain untuk menasehati kita, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah dia itu berjanji untuk tidak mengulangi hal kesalahan yang sama, prosedur dalam bertaubat adalah barulah setelahnya dia itu beristighfar. Nah, jadi nggak langsung yang dia salah terus langsung istighfar, ini enggak, tapi justru harus ada pengakuan dulu, justru harus ada rasa nyesel dan juga sedihnya dulu, terus berjanji sama Allah untuk tidak mengulanginya lagi, baru step yang selanjutnya adalah istighfar sama Allah. Minta ampunan sama Allah dengan mengatakan istighfar yang banyak sampai sekiranya dia itu memang betul-betul terketuk hatinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena di dalam firman-Nya pun juga disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika dia ini berbuat salah, dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, supaya dia itu untuk bersegera untuk bertaubat agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan pada siapa lagi kita meminta ampunan kalau bukan kepada Allah. Nah, ini adalah prosedur bertaubat kalau di dalam firman-Nya. Nah, jadi kalau kita urutkan bagaimana? Yang pertama, kita harus ngaku dulu sama Allah kalau kita itu memang adalah hamba yang bersalah. Nanti kalau sudah mengaku, baru yang kedua adalah ngerasa sedih, ngerasa nyesel setelah melakukan kesalahan itu. Setelah itu yang ketiga adalah berjanji sama Allah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Barulah yang keempat beristighfar sama Allah, minta ampunan sama Allah. Baru yang kelima adalah yang selanjutnya, yakni mengqadha segala kewajiban-kewajiban yang memang dia tinggalkan. Nah, kan macam-macam dosa itu kan beda-beda ya. Dosa itu ada kalanya kita berbuat dosa karena meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Dosa itu ada kalanya dosa karena meninggalkan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Karena kita sebetulnya sesama manusia itu punya hak kewajibannya masing-masing. Kita harus memberikan hak kewajiban sesama manusia. Nah, kadang kalau kita melalaikan itu, maka bisa jadi dia melakukan berdosa, atau istilahnya itu adalah hak adami, di mana kita tidak memberikan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Nah, kalau dosanya itu berupa meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, misal contohnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, setelah dia melakukan prosedur taubat yang saya sebutkan tadi, setelah beristighfar dan dia ini berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, barulah dia ini mengqadha kewajiban-kewajibannya. Jadi sholat fardu, sholat wajib, kalau kok kita tinggal secara penuh dengan kesadaran, terus kita taubat sama Allah, maka yang harus kita lakukan adalah mengqadha kewajiban-kewajiban itu. Jadi diqadha sholatnya. Terus bagaimana yang orang yang gak sholat selama bertahun-tahun, orang yang gak sholat selama berbulan-bulan, itu kodoknya gimana? Apa harus sholat selama sebanyak itu gitu kan? Maka jawabannya adalah iya. Jadi orang kalau sudah punya tanggungan kodok yang memang bukan karena haid ya, bukan karena haid, dia dalam keadaan penuh dengan kesadaran dia meninggalkan sholat, terus dia bertaubat, itu sebetulnya adalah harus mengkodok sholat yang dia tinggal. Kok gak sholatnya itu selama 1 tahun, ya berarti ngodoknya juga sholat selama 1 tahun itu, cuman dicicil boleh lah. Misal kayak sholat duhurnya 2 kali, yang satunya ada alillahi ta'ala, yang satunya qadha alillahi ta'ala, dan itu berlangsung selama sholat yang memang dia tinggalkan. Kalau dia gak pernah sholat sampai 1 tahun, ya berarti di qadanya itu sholatnya gak sampai 1 tahun gitu. Jadi nggak ada keringanan memang kalau untuk meninggalkan sholat.
Maka dari itu kita jangan gampang-gampang untuk meninggalkan sholat karena itu adalah kewajiban kita. Atau contoh yang lain semisal puasa, ternyata dia ini nggak pernah puasa selama Ramadan tuh nggak pernah berpuasa, ini bagaimana? Ya berarti selain dia harus bertaubat, dia harus mengkodok semua puasa-puasa yang sudah pernah dia tinggal, termasuk puasa-puasa yang tahun lalu begitu. Nanti kalau sudah melewati Ramadannya sampai bertahun-tahun nggak digodok-godok, ya itu berarti nanti kaitannya tentang membayar fidyah, itu nanti bahasanya di bab fikih dan seterusnya. Jadi memang ini jangan sampai kita lupakan bahwa step taubat yang terakhir itu adalah mengkodok semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang pernah kita tinggalkan. Ini kalau kaitannya tentang kewajiban kita kepada Allah. Kalau kaitannya adalah terhadap sesama manusia, ini juga diperinci lagi, karena kadang ketika kita melakukan kesalahan terhadap manusia itu kan beda-beda macamnya. Pertama, macam yang dimana dia ini mengambil hak orang lain, misal berupa materi, berupa barang, berupa bentuk, contoh ngambil barangnya orang lain, mencuri semisal. Nah maka selain daripada dia itu melakukan dari step by step untuk bertaubat, dia ini juga harus mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Kalau kok berupa barang, misal pernah ngambil uang dia nih 100.000, ya berarti yang dikembalikan 100.000. Kok pernah ngambil sandal, tapi sandalnya udah hilang, sandalnya udah nggak ada, gimana cara mengembalikannya? Ya bisa jadi dengan uang yang senilai dari barang tersebut. Pernah nyuri motor semisal, ya berarti dikembalikanlah motor itu sampai emang benar-benar kita mencari keridhaan atau kerelaan orang tersebut. Karena memang ini kaitannya sama hak adami. Hak adami itu mau kita istighfar 100.000 kali pun, kalau orangnya nggak ridho, kalau orangnya itu tidak memberikan kerelaannya, itu nanti imbasnya adalah ketika di yaumil kiamah hisabnya susah, masuk surganya susah. Oleh karena itu kita jangan mudah-mudah untuk ngambil hak orang lain, baik itu berupa materi maupun non materi. Apa contohnya yang non materi? Semisal pernah menyakiti orang lain. Ini juga termasuk mengambil hak kewajiban orang lain, di mana kita menyakiti hatinya, kita ngebully orangnya. Nah terus wujud taubatnya bagaimana? Wujud taubatnya adalah dengan meminta kehalalan atau meminta keridhaan dari orang tersebut. Itu kalau semisal mengambil haknya itu berupa mengambil non materi. Kalau berupa materi, semisal kayak ngambil uangnya, ngambil barangnya, ya berarti selain daripada kita bertaubat sama Allah, kita juga minta maaf sama orangnya, balikin barangnya. Kecuali kalau semisal orangnya udah ngerelain, gak apa-apa, nah itu nanti insya Allah hisabnya pun juga akan gampang. Jadi makanya kadang hak adami itu lebih susah daripada hakullah atau haknya kita atau kewajibannya kita kepada Allah. Karena gini sebanyak apapun istighfar yang kita ucapkan, kalau orang yang pernah kita sakiti atau orang yang kita pernah ambil kewajibannya ini tidak meridhoi, tidak merelakan, itu nanti imbasnya di akhirat nanti. Naudzubillah, nanti bisa jadi kayak hisabnya susah, perhitungannya susah, akhirnya susah masuk surganya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu ya. Ini adalah step by step dari bertaubat yang memang harus kita lakukan, dan memang seperti itu cara untuk bertaubat. Jadi pada intinya hakikat bertaubat itu bukan yang hanya kita mengucapkan aku bertaubat kepada Allah, tapi pada nyatanya perilakunya tetap mengulangi kesalahan yang sama. Jadi hakikatnya taubat itu bukannya seperti itu. Justru malah orang yang ketika dia taubat terus dia ngelakuin kesalahan, diulangi lagi kesalahannya, diulangi lagi dosanya, itu justru orang tersebut berhak untuk mendapatkan ancaman siksa yang lain. Kenapa seperti itu? Karena selain dia itu salah untuk melakukan dosa, dia ini juga salah gara-gara melakukan kesalahan dosa yang sama. Jadi ngulangi maneh. Ketika dia ngulangin lagi, berarti dia itu berhak untuk mendapat ancaman yang lain. Atau contohnya sebagai
analoginya itu begini. Semisal ada murid yang dia itu disuruh sama gurunya untuk melakukan ketaatan, disuruh sama gurunya untuk melakukan kebaikan lah. Tapi nyatanya murid ini justru malah melakukan hal yang berkebalikan dari itu. Semisal dia nggak melakukan yang diperintahin sama gurunya. Terus dia bilang sama gurunya, saya mau kok untuk bertaubat, saya mau untuk memperbaiki kesalahan saya ini. Tapi pada nyatanya dia ngulangin lagi. Nah, kira-kira orang yang seperti ini itu gimana? Dianggap sah nggak pentaubatannya? Dianggap sah nggak dia minta maaf sama gurunya kalau ternyata ujung-ujungnya dia masih ngelakuin kesalahan yang sama? Nah, makanya orang yang melakukan kesalahan yang sama setelah dia itu bertaubat kok ngelakuin kesalahan lagi, itu justru malah orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan ancaman siksa yang lain. Oleh karena itu, nah ini adalah tipsnya. Oleh karena itu, orang kalau selesai bertaubat, tipsnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama adalah selain dia ini belajar tentang bagaimana prosedur untuk bertaubat, dia itu juga harus diimbangi untuk memperdalami sifat takut kepada Allah. Khauf bahasa Arabnya, khauf kepada Allah. Ini juga harus diimbangi. Agar kenapa? Agar orang ini itu tidak mudah-mudah untuk melakukan kesalahan yang sama. Hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Hatinya dipenuhi rasa takut yang akhirnya bisa menghalangi orang ini untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah itu. Jadi selain daripada kita itu belajar untuk bagaimana sih caranya taubat, kita itu juga harus ada rasa takut sama Allah. Nah nanti kalau ada rasa takut sama Allah yang akhirnya membuat dia ini merasa selalu diawasi sama Allah, dilihat sama Allah, sehingga akhirnya dia tidak mudah-mudah untuk melakukan kesalahan yang sama dikarenakan rasa khauf ini menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Begitu. Tetapi ini juga harus digarisbawahi lagi bahwa sebetulnya tidak hanya cukup dari rasa khauf saja atau rasa takut saja. Step yang selanjutnya itu ada lagi. Apa? Yaitu adalah mengharap pada ampunan Allah, mengharap pada rahmatnya Allah. Ini juga harus diperdalami. Karena kalau orang itu cuman digandrungi rasa takut terus tanpa ada rasa mengharap pada rahmatnya Allah, mengharap pada ampunannya Allah, dia itu akan ngerasa terus takut, terus mau ngelakuin berbuat baik itu ngerasa takutnya aku nggak diterima taubatnya sama Allah gara-gara aku ngelakuin dosa, misal begitu. Nah itu kalau tidak diimbangi rasa mengharap rahmat kepada Allah, atau istilahnya itu adalah roja. Jadi ketika orang selesai berbuat taubat, setelahnya itu harus ada rasa khauf. Rasa khauf pun juga tetap harus diimbangi dengan rasa roja atau mengharap ampunan dan juga mengharap rahmat kepada Allah. Agar apa? Agar orang ini itu tidak melulu terus digandrungi rasa takut yang akhirnya menyebabkan dia ini gak berani untuk melakukan taat kepada Allah karena takutnya amalan baiknya itu tidak diterima. Nah ini adalah sebetulnya prosedur yang memang harus kita ketahui, bahwa setelah seseorang itu melakukan taubat, orang itu juga harus tahu rasa khauf, ngerti tentang ketakutan dirinya kepada Allah. Nah tentang ketakutan pada Allah itu pun juga ada bermacam-macam. Macam yang pertama adalah takut akan karena keagungan Allah. Misalnya karena Allah itu sifat yang agung, sifat yang maha besar, akhirnya kita takut kepada Allah. Ada kalanya juga rasa khauf atau rasa takut itu karena akan ancaman Allah. Takut akan ancaman Allah berupa dosa yang gara-gara meninggalkan sholat 5 waktu semisal. Seperti halnya kita takut gara-gara ancaman orang tua yang nantinya bakal ditakzir atau bakal dihukum gara-gara kita melakukan kesalahan. Seperti halnya kita takut sama guru gara-gara nantinya kita akan dihukum dan lain sebagainya. Nah itu juga harus ada
rasa takut kita kepada Allah agar kita tidak mudah-mudah untuk melakukan kesalahan yang sama. Jadi tipsnya sebetulnya agar kita nggak gampang untuk melakukan kesalahan yang sama itu adalah rasa kita itu harus diimbangi dengan rasa takut kepada Allah, biar kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, biar nggak mudah untuk melakukan dosa lagi, biar nggak mudah untuk mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang lama lagi. Nah nanti kalau sudah mendalami rasa takut itu, baru diimbangi dengan rasa roja atau mengharap kepada Allah, mengharap pada ampunannya, biar nggak terus digandrungi rasa takutnya, tapi juga harus diimbangi dengan rasa pengharapan dirinya kepada Allah. Nah itu adalah tingkatan-tingkatan kita sebetulnya dalam bertaubat. Nah terus kemudian di akhir saya di sini ingin bercerita tentang memang setiap manusia itu tidak luput dari dosa, tapi terlepas dari itu kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang akhirnya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Diceritakan di zaman dahulu itu ada seorang laki-laki yang dia ini kalau zaman sekarang kita sebutnya psikopat ya, orang yang suka bunuh-bunuh, orang yang suka ngebunuh orang itu kan biasanya kita sebut psikopat. Jadi zaman dulu itu ada psikopat yang dia itu pernah ngebunuh 99 orang. Terus dia pengen taubat, dia pengen membenahi dirinya, dia pengen mengupgrade diri. Akhirnya dia itu mencari orang yang alim di muka bumi. Siapa nih yang sekiranya bisa untuk saya jadikan sebagai arahan, saya itu mau bertaubat dan lain sebagainya. Kemudian dia ketemulah sama rohib. Rohib itu rohib di Bani Israel, kalau di zaman sekarang itu mungkin kayak ulama lah, kayak orang yang alim sesuai di agamanya masing-masing. Nah dia ketemu rohib, terus dia bilang sama rohibnya, saya hendak bertaubat, tetapi saya itu pernah ngebunuh 99 orang. Apakah Allah akan menerima taubatku? Kata laki-laki ini. Terus rohibnya jawab, oh enggak, kamu tuh enggak bakal diampuni sama Allah. Nah terus akhirnya orang ini kan pegel ya, waduh gak bakal diampuni karo Tuhanku. Akhirnya sekalian lah dipateni wong iku digenap 100 orang. Namanya psikopat nih. Akhirnya gara-gara dia itu menerima jawaban yang gak mengenakan, rohibnya itu dipateni pisan. Terus setelah itu dia akhirnya ngecari lagi orang yang alim di muka bumi yang sekiranya itu bisa untuk mengarahkan dirinya karena dia itu pengen taubat. Ketemulah dia sama alim ulama. Terus kemudian dia bilang, apakah Allah akan menerima taubatku sedangkan aku itu pernah ngebunuh 100 orang, kata laki-laki ini. Terus kata alim ulamanya, oh ya tentu Allah akan menerima taubatmu dan apa yang menghalangi kamu dari taubat itu tetap akan diterima sama Allah. Nah terus alim ulama ini memberikan arahan, dah sekarang kamu pergi ke tempat yang dimana tempat itu banyak orang yang beribadahnya sehingga kamu bisa ikut beribadah di tempat itu. Dan aku berikan arahan jangan sampai kembali ke tempatmu yang lalu itu yang akhirnya bikin kamu untuk berbuat salah itu. Jadi memang di antara hal yang harus kita lakukan ketika kita itu pengen move on, kita itu pengen gak ngelakuin kesalahan yang sama, itu adalah kita jangan berada di lingkungan yang akhirnya bikin kita itu melakukan kesalahan yang sama. Nah orang laki-laki ini diberikan arahan sama alim ulamanya untuk pergi dari tempat yang bikin dia itu berbuat kesalahan berupa ngebunuh-bunuh orang itu. Akhirnya orang itu pergilah ke tempat yang memang diarahkan sama alim ulama ini. Baru OTW, baru mau nyampe itu ternyata dia meninggal. Dia sakaratul maut. Nah, ketika pas dia meninggal itu udah diincer-incer tuh sama malaikat azab dan juga malaikat rahmat. Kenapa kok diincer-incer? Kata malaikat rahmatnya, nah sungguh ia telah datang kepadaku untuk menghadap kepada Allah. Alias rezeki wayahe wong iki mlebu surga ki karena orangnya mau bertaubat. Tapi sama malaikat azab disangkal, wah enggak bisa, dia enggak bisa masuk surga wong dia belum melakukan kebaikan sama sekali gitu kan. Intinya malaikat rahmat sama malaikat azab itu berdebat gara-gara laki-laki ini itu belum nyampe ngelakuin kebaikan tapi sudah mati duluan. Nah, akhirnya bingung nih masukin surga apa neraka. Nah akhirnya ada malaikat lain yang dia ini berubah wujud jadi manusia, jadi pura-pura jadi manusia, cosplay jadi manusia,
datanglah di tengah-tengah malaikat yang sedang berdebat itu. Akhirnya sama malaikatnya, manusia ini dijadikan sebagai penengah-nengah, dijadikan sebagai hakim di antara kedua malaikat yang sedang berdebat ini. Nah, terus keputusannya adalah udah sekarang dihitung aja. Dihitung lebih dekat mana jarak antara dia ini ke tempat yang banyak orang beribadahnya, atau jarak yang dia ini dari tempat yang banyak orang buruknya, yang akhirnya bikin orang itu berbuat buruk. Ternyata setelah dihitung itu jaraknya lebih dekat ke tempat yang banyak orang beribadahnya. Nah, kemudian berakhirlah dia menjadi penghuni ahli surga. Nah, disitulah di cerita ini adalah sebagai dalil bahwa seburuk apapun orangnya, sebanyak apapun kesalahannya, jika dia memang kembali kepada Allah untuk bertaubat, insya Allah Allah akan menerima taubatnya sehingga dia menjadi penduduk ahli surga. Nah, mudah-mudahan kita juga ketularan orang ini nih, yang aslinya dia itu berbuat jahat tapi ternyata di akhirnya itu adalah menjadi penduduk ahli surga. Nah, makanya kadang kita juga rasa-rasanya nggak berhak untuk menghakimi orang lain. Bisa jadi orang yang kita bully, orang yang kita jelek-jelekin, ternyata kejelekannya itu kita sendiri yang ngelakuin. Nah, kan kita nggak ada yang tahu, yang membolak-balikan hati itu kan Allah. Maka dari itu janganlah yang kita itu kayak ngejelekin orang lain, lah sampean niku gak kudungan, sampean niku sukanya foya-foya dan lain sebagainya. Bisa jadi suatu saat nanti dia yang kayak gitu kan. Jadi makanya rasa-rasanya kayak kita tuh nggak berhak untuk menghakimi orang lain, ngejudge orang lain, mengomentari hal-hal yang nggak baik kepada orang lain, karena kita nggak akan pernah ngerti setiap dari akhir kehidupan orang itu sendiri. Nah, kemudian tentang taubat sendiri di dalam firman-Nya Allah, saya menjadi ingat niku Allah telah berfirman, "Faman taba mim ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi." Barang siapa yang bertaubat dari kezalimannya, kemudian dia mau untuk berbenah diri, dia mau untuk mengupgrade dirinya, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Kasih Sayang. Nah, kemudian di akhir ini mungkin memang saya di sini nggak lama-lama karena nanti katanya di akhir ada tanya jawab nih. Rencananya kalau emang nggak lama-lama di sini karena biasanya emang nggak terlalu lama-lama. Di akhir saya juga ingin menyampaikan di mana hadis Kanjeng Nabi tentang taubat, bahwa orang yang berbuat buruk atau orang yang berbuat kesalahan itu ibaratkan akan membuat titik hitam yang ada di dalam hatinya. Nah, semakin banyak kesalahan yang dia lakukan, maka titik hitamnya itu juga akan semakin banyak untuk menutupi hatinya. Dikarenakan itu kita juga harus untuk bertaubat agar untuk menghilangkan titik hitam itu, yang akhirnya orang yang bertaubat itu bisa mengilatkan hatinya kembali sehingga hatinya bisa seakan-akan terlahir kembali. Jadi makanya kalau orang yang tidak bertaubat itu orang tersebut hatinya akan menjadi hitam gara-gara kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Sehingga kalau tidak diimbangi dengan taubat, itu malah akan justru titik hitam itu akan menutup hatinya, dan hati kalau sudah tertutup, hati kalau sudah mengeras itu akan jadi susah untuk menerima kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana ungkapan dari ibu saya itu, hati yang sehat itu adalah hati yang menerima nasihat. Jadi kalau kita itu hatinya itu sehat dalam artian hatinya itu juga tetap diimbangi dengan rasa taubat, itu akan mudah untuk menerima masukan orang lain. Sebaliknya, kalau hatinya itu nggak pernah dibuat untuk bertaubat, hatinya nggak pernah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang dikhawatirkan adalah dia ini makin susah untuk dibilangin, tidak mudah untuk menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Seperti itu. Mungkin ini kemauan yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil kesimpulan dan juga mengambil manfaat dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Tadi cuplikan yang paling akhir, hati yang sehat adalah hati yang mudah
mudah menerima nasihat. Apa kabar dengan hati kita? Apakah selalu menyangkal nasihat atau oke-oke aja menerima nasihat? Saya tadi lupa di awal ada sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dari tadi materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz Ahlan. Monggo, mau bertanya, jangan malu-malu. Ada? Monggo, banyak kan? Bertanya? Mungkin itu saya tentang tadi saya ingat melatih khauf atau rasa takut kepada Allah untuk sebagai salah satu step dari bertaubat. Mungkin saya ada tips-tipsnya atau referensi dari mana kita sebetulnya bisa melatih khauf itu seperti apa? Jadi saya jadi teringat hadisnya Kanjeng Nabi itu bahwa di dalam agama Islam itu juga ada ihsan, di mana ihsan itu adalah di mana kita ngerasa diawasi terus sama Allah. Bagaimanapun keadaannya, kita mau sendirian, kita mau sama banyak orang, kita merasa terus diawasi sama Allah. Nah, rasa khauf itu adalah juga berkaitan daripada itu. Jadi selain dari hati kita itu merasa takut sama Allah, ketika kok kita juga ngerasa diawasi terus-terusan sama Allah, ini kok insya Allah juga akan bisa memelihara rasa takut kita kepada Allah. Jadi ngerasa kayak diawasi dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, itu pasti akan dilihat sama Allah. Sehingga akhirnya hal inilah yang akhirnya membuat kita itu terhalang untuk melakukan kemaksiatan, terhalang untuk melakukan hal yang justru menyimpang dari apa yang telah Allah perintahkan. Jadi rasa khauf itu diimbangi dengan merasa diawasi terus sama Allah. Merasa diawasi sama Allah tersebut sebetulnya jangan stop. Ada yang bertanya? Yang di belakang? Ujung sana? Gak ada? Beneran? Oh ya, monggo punya. Itu nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengembalikan apa yang sudah kita ambil haknya. Salah satunya barang, ya barangnya dikembalikan atau dengan uang. Kalau kebalikannya barang kita yang diambil seseorang, apalagi kita tidak tahu, tidak kenal, tiba-tiba hilang, itu kan berarti kan diambil orang. Terus ketika kita mau mengikhlaskan, itu ada orang yang bilang gini, oh jadi ikhlasnya dhisik, iku tentu nek pokoknya jangan diikhlaskan dulu seperti itu. Soalnya sewu ketika barang itu terlihat mahal gitu ya, jadi ikhlasnya dhisik kenaan wong yang lagi ikhlas nih. Itu kita harus seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamu mempertahankan hak itu sepertinya mengurus saya. Nah, jadi kalau pertanyaan di sini mungkin lebih ke, kalau tadi kan ketika kita mengambil hak orang lain, terus di pertanyaan ini ketika hak kita diambil orang lain, itu sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari apa yang orang tua saya ajarkan, terutama dari ayah saya, bahwa sebetulnya ketika kita memang dizolimi sama orang, ketika kita diambil haknya sama orang, hal yang harus kita lakukan itu justru malah sebaiknya adalah untuk mengikhlaskan dari kesalahan orang tersebut. Karena bisa jadi dengan cara mengikhlaskan ini, walaupun memang susah nih,
kadang aja kita kalau diambil uangnya, kita kehilangan uang 100.000 aja itu udah rasanya pegel banget gitu kan, kok iso dicukup uang dan lain sebagainya. Tapi justru jalan terbaiknya itu adalah mengikhlaskan itu, karena bisa jadi dengan mengikhlaskan hal itu akan diganti sama Allah dengan hal yang lebih baik lagi. Terus kemudian orang yang ngambil barang kita ini gimana? Nah itu udah urusannya sama Allah. Kita udah nggak ada tanggung jawab lagi ke dia. Yang penting kalau semisal kita memang diambil haknya oleh orang lain, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebetulnya itu adalah mengikhlaskan itu. Karena bisa jadi dengan rasa ikhlas itu nanti akan justru diganti sama Allah dengan hal yang lebih baik lagi. Dan bahkan memang semua yang terjadi itu kan atas kehendak Allah. Kita kehilangan barang, kita didolimi orang, itu juga bisa jadi memang itu takdirnya. Yang bahkan bisa jadi juga kalau kita tidak dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, kita jadi akhirnya nggak ngerti apa arti keikhlasan. Kita akhirnya jadi nggak ngerti apa arti bagaimana bisa berbuat baik terhadap orang. Nah makanya terkadang kita memang perlu untuk dihadapkan dengan situasi yang seperti ini agar kita belajar untuk berbuat yang lebih baik lagi, karena bisa jadi balasannya itu bisa lebih indah lagi, bisa lebih besar lagi. Manten. Ada lagi? Monggo, Ibu. Karena komunikasinya nggak nyampe, monggo daripada kita. Oke, maju. Salah. Sekian tahun itu satu. Nah, terus yang kedua tadi ada disebutkan merasa diawasi oleh Allah. Nah kebetulan biasanya anak remaja yang sudah akil masih sulit, ini yang saya hadapi pengalaman saya sendiri ya, masih sulit untuk melaksanakan sholat subuh misalnya. Jangan kan mungkin anak-anak muda ya, mungkin orang tua juga ada kendala seperti males, ini males aja. Nah terus ya mudah-mudahan dari sini nggak ada yang males. Nah terus bagaimana caranya atau tipsnya untuk merasa diawasi oleh Allah? Nah di sini kami sebagai orang tua sudah menyampaikan, ayo sholat itu wajib. Ya. Kalau misalnya meninggalkan itu harus tanggung jawab sama yang maha kuasa. Dosa apalagi sudah umur ya, sudah masuk akhir balik seperti itu. Nah di sini mungkin ada tipsnya atau kami sebagai orang tua untuk mengatasi kendala itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama dulu nggih, ketika ada seseorang yang dia itu punya kodok sholat tapi nggak ngerti berapa dulu sholat yang pernah dia tinggal karena mungkin saking banyaknya atau juga
kadang-kadang, jadi kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, dan itu terjadi selama bisa jadi selama waktu yang sangat lama. Nah, maka yang harus dilakukan pada orang tersebut adalah dengan mengqadha sholatnya seyakinnya dia. Jadi semisal yakinnya itu kayaknya saya tuh nggak sholatnya itu selama sekian bulan semisal, atau nggak sholat subuhnya itu selama sekian bulan. Nah itu dikodoknya itu tergantung pada keyakinan dirinya. Jadi kembali lagi pada keyakinannya. Nek wis mantep, oh kayaknya kodok saat saya ini udah semuanya deh, kayaknya udah, ya berarti emang sudah. Kalau memang dia itu saking nggak terhitungnya. Tapi memang untuk ketika jaga-jaga takutnya kurang lah, takutnya bagaimana, maka dilebihkan akan menjadi lebih baik. Itu untuk yang pertanyaan yang pertama. Terus kemudian adalah bagaimana kita sebagai orang tua misal, atau sebagai orang terdekat dari orang lain itu agar bisa mengatasi kendala di mana ketika ada seseorang yang sholatnya masih bolong-bolong atau ketaatannya masih kurang lah, akhirnya kadang sholatnya masih kadang-kadang. Nah itu sebetulnya kita lihat dulu asal muasal permasalahannya itu dari mana, karena bisa jadi, dan yang sering terjadi orang yang seperti ini nggih nyun sewu karena pergaulan atau lingkungannya. Jadi karena sudah terbiasa di tongkrongan orang yang biasanya nggak sholat, akhirnya orang ini pun juga akan ikut-ikut seperti itu. Sebagaimana kita itu dididik dari lingkungan kita, yang kalau lingkungannya itu kita memang berteman sama orang-orang yang baik, insya Allah secara sadar atau tidak sadar kita itu akhirnya bisa ketularan dari lingkungan kita ini. Tapi kok ternyata memang lingkungannya itu justru malah berkebalikan dari itu, nah maka kita harus memperbaiki dari lingkungan kita. Jadi lingkungannya mungkin lebih diperbaiki lagi dengan menjauhi orang-orang toksik yang biasanya suka ninggalin sholat. Jadi sebagai orang tua, pertama adalah memberitahu kepada anaknya tersebut, tentunya dinasehati dan lain sebagainya, atau nanti juga disuruh untuk tongkrongannya lebih diperbaiki lagi. Dan kalau semisal hal ini atau kedua ini sudah nggak mempan lagi, paling pol-polan adalah mendoakan dari anaknya itu, atau bisa melakukan seperti biasanya yang sepah niku nirakati anake. Nah itu kan juga ada istilah seperti itu. Jadi anaknya itu ditirakati, kayak semisal kita sebagai orang tua berpuasa diniati biar anaknya itu soleh-soleha, atau kita melakukan kebaikan biar anak-anaknya itu juga bisa meniru kebaikan kita, atau sodako sama orang diniati biar anaknya itu juga menjadi orang yang lebih baik. Ini juga bisa dilakukan karena memang anak kok kadang kalau sudah terlanjur nakal, kebelanjur nakal, apalagi lingkungannya masih seperti itu susah kalau emang kita nggak merubah lingkungannya. Jadi pertama sebetulnya yang dilihat itu harus lingkungannya dulu, karena setiap dari orang itu adalah anak didik dari lingkungannya. Karena kalau ternyata lingkungannya itu masih sukanya disekitari dari orang-orang yang berbuat seperti itu, maka bisa jadi orangnya ini akan ikut-ikut untuk melakukan kayak gitu juga. Jadi makanya sebetulnya harus kita pantau dari lingkungannya itu tadi. Teman-temannya diperbaiki lagi biar dia ini nggak katut sama teman-temannya. Nanti kalau sudah dibilangin sudah, dinasehati sudah, kok tetap nggak bisa, ya mungkin bisa dengan tetap terus mendoakan anak tersebut dengan harapan barangkali anak ini bisa berubah suatu saat nanti. Ngonten nggih. Kurang lebih mungkin seperti itu. Sami-sami. Terima kasih. Mungkin saya sebagai jawab kita sudah dulu ya. Mungkin kesempatan lainnya bisa punya dengan materi yang lain. Baik, acara selanjutnya adalah untuk sekaligus doa. Monggo insyaallah diberi waktu kesehatan. Sirril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis suratil Fatihatil mu'azzamati was sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa awladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'si wa dhir innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.